Duh, kakak gimana ya dia di rumah? Kok ibu cemas ya? Kakak nggak apa-apa bu, kakak tuh ya udah ada suaminya di rumah, ada yang Iya. jagain. Tapi ibu tuh kayak nggak enak gitu loh, kakak udah makan apa belum? Takut kak ibu itu. Ntar kakak di rumah gimana gitu? Coba dia telepon. Nggak apa-apa, kakak tuh nggak apa-apa bu di sana. Coba aja dulu telepon. Udah nih ada telepon ya. Iya. Ting ning 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 ning. Halo kak, ini. Halo kak, di mana? Iya, halo Ibu. Kakak di mana? Di rumah apa di mana? Iya, ini di rumah. Lagi ngapain? Makan kak? Iya, ini baru selesai masak, Ibu. Sama suami kamu? Apa sendiri? Iya, ini sama suami aku. Ibu gimana di situ? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kakak sehat juga kan? Iya, Ibu sehat. Kakak betah nggak tinggal sama suami? Iya, Ibu, kakak betah. Beneran kan? Nggak? Suami kamu baik kan ya? Iya, Ibu. Ibu yang tenang di situ ya. Ibu tuh khawatir sama kamu kak. Ibu tuh cemas. Ibu tenang aja. Kakak di sini baik-baik aja kok. Udah ada suami kakak. Tapi ibu tuh kayak khawatir gitu. Ya udah Ibu, ini aku mau lanjut masak ya. Ibu jangan lupa makan. Oh ya deh, ya udah. Makasih ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak itu udah gede bu, Ya tapi ibu khawatir lah udah pak. nikah dia, udah mandiri. Iya tapi kan dia juga anak kita. Ya, Dulu dari kecil ya kan semua orang tua kita. nggak mau ditinggal anaknya. Tapi suatu saat anak-anak itu bakal ninggal kita. Udah bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk bu, masuk. Aduh maaf ya, rumahnya berantakan. Ada apa ini tiba-tiba ke rumah? Ibu mau hadir nggak arisan besok sama pengajian? Aduh gimana ya? Ayo Saya tuh dulu, lagi ayo ini, dulu lagi hadir. cemas, lagi khawatir sama anak saya. Kan baru nikah, kayak nggak enak gitu ditinggal sama anak. Ibu gak usah ngerasain gitu. Pasti anak ibu itu baik-baik aja sama suaminya. Iya tapi kadang tuh kayak takut gitu, kepikiran dia di sana gimana sama suaminya. Dia udah ada yang ngejagain loh Bu. Ayo besok hadir ya pengajian sama Insya arisan. Allah Iya, deh. biar nggak kepikiran terus. Iya. Insya Allah deh, ntar ya kalau ini. Udah jangan Kalau dipikir bisa. terus anaknya. Jadi besok deh ya kalau ini, kalau semisal saya bisa ya. Ya masih saya tunggu ya Bu. Iya, makasih ya ibu. Assalamualaikum. Kita ke rumahnya kakak yuk. Ibu tuh nggak tenang tahu. Kan takut ganggu. Enggak, orang pas di rumah kok. Kalau kakak keluar gimana? Iya. Ya kita tungguin aja. Coba dulu lah, ayo berangkat. Ngomong dulu lah bu. Telepon Nggak dulu. usah, Iya, langsung tapi dia aja. tuh- Udahlah pak, ayo deh. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Oh ibu, kenapa kok tiba-tiba kesini nggak ngomong? Ya ibu kan mau tahu kabarnya kakak. Kami di sini baik-baik saja Bu, jadi ibu nggak usah khawatir. Iya tapi di rumah gimana? Kami sehat aja kok ibu baik. Ibu duduk aja dulu. Iya bu. Pak sini pak duduk pak. Kamu nggak kerja kamu? Lah ini kalau apa? Baru pulang kerja tadi pak. Di rumah gimana? Buat aman kan tapi Aman loh Bu, saya nggak kerja jadi tenang aja semuanya tapi udah ada kok. Alhamdulillah ketemu. Ibu kok nggak kabarin dulu kesini? ya ibu kan pengen main langsung ke kamu. Ibu kan pengen lihat keadaan rumah kamu gimana. Iya Bu, tapi maunya kamu lagi di sini. Takutnya nanti kalau misalnya ibu nggak kabarin lagi kesini, takutnya kamu
di luar atau gimana kan pasti ada dengan ngurusin ini. Iya, ibu tadi udah tak bilang, tak suruh telepon dulu. Ada juga udah bilang Iya. suruh telepon. Ibu tenang aja ibu, gak usah khawatir. Kakak udah dewasa, udah nikah. Kasihan udah ada suami kakak yang ngurusin kakak kok. Jadi tenang aja. Ibu kok bisa maksa tanya ibu aja. Dari ibu gak capek, gak terkurang. Tapi ibu khawatir loh Mbak. Ya ibu tenang aja kok. Ini saya aneh juga bahagia masih. Untuk dia baik-baik ya di sana. Ya ibu, tenang aja ya ibu. Kesehatan ibu juga gampang. Dan dia Gak apa-apa kan? Iya, iya lah itu kan orang terus. Adek, jagain ibu ya sama ayah. Makasih ya Pak. Hati-hati ya Bu. Tolong ya Kak. Ya, hati. Fokus kuliahnya. Ya, yang pintar. mau lihatnya di sini. Ya, ya. Dadah. Alhamdulillahnya enggak. Tadi kita yang kesini enggak lagi di luar ya. Iya Mas, kebetulan kita masih ada di rumah. Aku sebenarnya males Mas, enggak enak. Itu loh tiba-tiba ke rumah, terus tanya-tanya kayak gitu. Kan aku udah mandiri, udah ada kamu yang jagain aku. Ya udah kamu nanti bilang aja ke ibunya kayak kamu udah lagi di sini gitu. Jadi kamu pengen mandiri, terus aku nggak enak. Terus ibu tuh suka ikut campur, dia tuh nggak tahu harus ngapain. Ya udah kalau apa nanti kamu langsung bilang aja ke ibunya. Keyakinan bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya? Ini Mbak, sebenarnya perkenalkan kami dari mahasiswa keperawatan mau melakukan pengkajian di wilayah sini. Pengkajiannya itu di salah satu keluarga gitu Mbak. Apakah keluarga Mbak berkenan? Boleh aja Mas dulu. Ya, makasih Mbak. Duduk Mbak, duduk. Mbak-mbaknya ini dari mana ya? Sebenarnya kita dari mahasiswa keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Bapak. Mungkin Bapaknya Ibu sama Adik pernah mendengar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Unesa ya? Oh, bukan. Oh, bukan apa? Oh beda ya. Beda. Pak. Oh, Nusa. Iya. Ini mau ngapain ini kesini? Jadi kita tuh ada tugas untuk melakukan pengkajian di keluarga Ibu. Nah, kebetulan yang sasaran kami itu di wilayah sini. Jadi ya kita random aja sih Bu melakukan pengkajian ke keluarga jenengan ini tadi. Nah, berhubung disetujui diperbolehkan, jadi kami izin untuk melakukan pengkajian ya Bu ya. Ya silakan. Apa pengajian itu apa? Mau ngapain ini? Jadi kita tuh tujuannya mau kayak apa ya? Mencari kayak masalah kesehatan di keluarga gitu Pak. Tugas kami kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu nama kepala keluarga, nama Bapak siapa nggih? Rehan Yuda. Bapak Rehan. Oke. Kemudian untuk dalam satu rumah ini Bapak ada berapa anggota keluarga? Ada 3 sama saya. Ada tiga. Ada 4 sebenarnya. Empat, ada kan 2. Ya, terus yang satu udah nikah. Yang ini ikut sama saya sama suami. Berarti yang di rumah ini cuma bertiga ini Cuma ya? bertiga. aja. Tapi untuk anak yang sudah menikah itu sudah pisah kakak atau belum ya Bu? Sudah. Sudah pisah kakak. Menikahnya udah lama, udah 6 bulan yang lalu. Kalau nama ibu sendiri siapa nggih? Bu? Saya Kalista. Bu Kalista. Untuk adiknya, aku Nadia. Adik Nadia, oke. Untuk adik Nadia ini umur berapa nggih? 22. Umur 22. Oh, berarti udah lulus SMA ya? Lagi kuliah? Oh, lagi kuliah. Kalau bapak sama ibu sendiri ini umurnya berapa?
Ini Bapak 58, saya 55. 58, 55. Oke, terus untuk alamatnya ini Bapak emang dari dulu sudah menetap di sini nggih? Iya. Asli orang sini. Oh, asli orang sini. Untuk keluarganya Bapak sama Ibu sendiri juga orang sini? Orang sini semua. Oh, Bapak yang orang sini, saya beda. beda. Orang mana Ibu? Orang Nganjuk. Oh, orang Nganjuk, asli Nganjuk, terus menikah lalu menetap di sini. Iya. gitu. Ikut saya. Berarti untuk alamat rumah boleh disebutkan yang lengkap Bapak? Jalan Merapi, RT 2 RW 4, Iya. Desa Kanarejo, Kecamatan Wonokromo. Oke. Untuk agama Islam semua nggih Bu Iya, nggih? saya berhijab, Mbak. Jawa? Jawa. Iya, Jawa, Jawa. asli Jawa semua. Soalnya kelihatannya Bapak Rehan ini kok kayak orang Madura gitu. Untuk bahasa sehari-hari bahasa Jawa nggih? Iya, bahasa Jawa. Atau bahasa Indonesia gitu atau campuran? Kadang campuran sih, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia. Oke, untuk alat transportasinya sehari-hari di rumah Kendaraan pribadi. kendaraan pribadi, motor atau mobil? Mobil dan motor. Mobil dan motor. Oh nggih Bu, ini kan berhubung kami membahas pengkajian tentang kesehatan nggih. Untuk jarak jenengan ke fasilitas kesehatan contohnya seperti rumah sakit atau puskesmas itu berapa jauh? Nggak begitu jauh sih, Mbak. Mungkin sekitar 3 kilo kalau dari rumah. Ya 3-4 kilo lah. Iya, 3-4 kilo lah. Nggak begitu jauh. Biasanya Ibu lebih sering ke puskesmas atau ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Oh, Soalnya Sakit karena paling dekat iya, rumah sakit. paling dekat rumah Iya, sakit. tapi saya jarang periksa aja. tapi kalau untuk fasilitas kesehatan di puskesmas gitu gimana Bu? Kan Ibu kan lebih memilih ke rumah sakit. Iya. Apakah ada kekurangan fasilitas di puskesmas atau gimana? Kalau kita orang awam melihatnya ya puskesmas itu kan kalau di kecamatan kan puskesmas itu Unit kecil kayak gitu unit kan. terkecil. Kecil kan. Kalau rumah sakit kan lebih kelihatan kayak gede gitu Iya, kan. kayak lebih lengkap. Ya, kan lebih rasanya lengkap. kayak Jadi kita kalau- milihnya ke situ. Tapi dari rumah sini ada puskesmas terdekat. Ada, tapi Ada, lebih dekat rumah iya. sakit. Oke, kalau gitu saya izin bertanya Bapak, untuk pendidikan terakhir Bapak dan Ibu, kalau adik tadi kan SMA ya, sedang kuliah. Kalau Bapak sama Ibu pendidikan terakhirnya apa nih? Saya terakhir SMA. SMA. Kalau Bapak sendiri sama? STM, Oh, STM. Jurusan apa Bapak? STM. otomotif mesin. Oh, otomotif. Iya. Untuk pekerjaan saat ini Bapak Bapak sudah pensiun. pensiunan apa? PNS. Oh, PNS. Kalau Ibu? Saya ibu rumah Oh, tangga. ibu rumah tangga. Oke. Untuk mungkin ada masalah kesehatan saat ini, mungkin ada yang ngerasa sakit atau gimana? Kalau sakitnya nggak begitu sih, Mbak, tapi saya akhir-akhir itu kayak ngerasa sulit tidur gitu, terus gampang capek. Pokoknya semenjak anak saya yang pertama itu nikah terus ikut suaminya, saya tuh jadi kayak kadang kayak ngerasa cemas, terus sampai sulit tidur sama gampang capek gitu. Tapi kalau ada, maksudnya ada riwayat penyakit atau apa gitu? Riwayat penyakit sih alhamdulillah nggak ada ya. Barangkali alergi? Kalau saya ada asma dikit. Asma. Kalau bapaknya mungkin ada riwayat penyakit atau penyakit yang dirasakan sekarang apa Bapak? Ya linu asam urat gitulah. Yes, penyakit orang tua. Iya, penyakitnya orang tua. Ya, mungkin kalau ada alergi gitu Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Adiknya? Nggak ada. Nggak ada, nggak merasakan sakit apa-apa, nggak ada alergi juga ya? Sehat alhamdulillah. Oke. Tapi kedua orang tua Bapak dan Ibu ini sudah masih ada atau sudah? Sudah tidak ada semua. Sudah tidak ada. Oh. Tapi maksudnya ada turunan penyakit atau tidak? Maksudnya contohnya kayak diabetes gitu kan penyakit turunan atau apa ada? Nggak ada. Alhamdulillah tidak ada sih, Mbak. Nggak ada. Kalau yang sebelum-sebelumnya juga nggak ada sama Iya, sekali. tidak ada. Kayaknya nggak ada kalau Iya. sebelum-sebelumnya. Soalnya kayak nggak pernah ngerasain Iya, juga nggak sakit pernah. sama. Kalau boleh tahu Ibu sama Bapak ini berapa bersaudara nggih? Saya dua. Dua bersaudara. Kalau Bapak
Saya 3, saya yang pertama. Oh, anak pertama. Ibu anak Saya berapa? anak nomor 2, saya Oh, anak terakhir. nomor 2. Terus kemudian ibu dan bapak menikah punya 2 anak Iya, nih. 2 anak. 2 anak. Cewek semua. Untuk saudaranya ibu laki-laki atau perempuan? Bu? Perempuan. Perempuan. Kalau bapak? Yang nomor 2 laki-laki, yang nomor 3 perempuan. Untuk tempat tinggal di rumah ini itu milik sendiri nggak Pak? Nggih? Milik sendiri. Milik sendiri. Dari menikah sudah tinggal di sini. Oh, sudah tinggal di sini. Untuk untuk di sini tuh berapa lama Pak? Di rumah sendiri ini sudah tinggal berapa lama? Menikah tahun Lama ya, 20 tahun lebih lah Mbak. 20 tahun, Iya. sekitar Hampir 25, 30 lah. 30 Ya, tahunan. sekitar 30 tahunan. Iya, 30. Iya, 30 tahunnya. Cukup lama ya Bu Iya, ya? lama sekali sampai anak saya yang pertama menikah. Masnya ini emang cowok sendiri sih. Iya Bapak, kebetulan kelompok Ada perawat kami. darah yang cowok soalnya. Rumahnya mana masnya ini? Ada di Gresik. Oh, Jauh mas kuliah. Kenapa nggak kuliah di Gresik aja? Pengen yang jauh. Mohon maaf Bapak untuk ini tadi kan Bapaknya kan sebelum pensiun kan bekerja PNS nggih. Untuk mohon maaf ini lebih sensitif untuk status ekonominya mungkin bisa dibilang menengah atau atas. Mungkin menengah ke atas ya Mbak. Karena alhamdulillahnya kayak tercukupi dari awal menikah gitu dan ya ada usaha lah, persiapan, iya, ada usaha. dikit-dikit. Terus tapi kerjanya pakaian PNS, tapi ada usaha. Tapi Mas sampai sekarang usahanya masih ada. Masih ada. Iya, alhamdulillah. Jadi untuk yang mencari nafkah itu hanya Bapak aja. Iya, Iya. saya. Saya Pendapatan ya dirasa cukup gitu. iya dirasa cukup lah. Kalau untuk pengelolaan keuangan bagaimana Pak? Ibunya? Iya. Gimana Bu? Untuk apa ya cara pengelolaan uangnya itu kira-kira cukup atau bagaimana? Ya cukup lah alhamdulillah dari bapak itu ya dipakai buat kebutuhan sehari-hari, Untuk kuliahnya menyekolahkan ini. anak. Untuk Iya. anak yang pertama itu juga kuliah Bu? Iya, kuliah, Oh ya alhamdulillah. berarti cukup ya Bu Iya. ya? Cukup lah Mbak, cukup. Kuliah semester berapa ini? Ini kita semester 6 Ibu. Oh sama kayak ini berarti. Oh Iya, iya. saya juga Banyak semester jurusan enam. apa Mbaknya? Manajemen. Oh manajemen. Hitung-hitung gitu, bantuin Bapak ya. Iya. Iya. Oke, dilanjut bentar ya, saya tinggal ke kamar mandi. Oke Bapak. Ibu mohon maaf. Kalau saya boleh tanya itu untuk komunikasi ibu dan bapaknya terhadap anak itu apakah cukup baik? Terus semisal kayak kurang gitu komunikasinya, apalagi kan katanya ibunya tadi kan anaknya yang pertama kan barusan menikah. Jadi siapa tahu untuk komunikasi itu lebih kurang daripada anak yang kedua gitu. Alhamdulillah sih nggak pernah kayak ada miskomunikasi gitu sih. Cuma saya jadi semenjak anak saya nikah itu yang pertama saya jadi kayak sering apa ya kayak khawatir iya jadi kayak telepon saya kan takutnya di sana kayak gimana kebutuhannya nggak cukup apa suaminya gimana ya kehidupannya gimana gitu. Terus untuk anaknya yang
kalau semisal anaknya kan udah lulus sekolah ya, Ya. terus semisal pas di sekolahan dulu kan pasti ada bakat-bakatnya gitu kan ibu, untuk caranya bapak dan ibu untuk mengapresiasinya itu gimana? Seperti kayak diajak jalan-jalan Iya terus sih, kayak kalau dulu kan SMA kayak menang lomba apa sama bapaknya, biasanya kayak diajak jalan-jalan, dikasih suruh milih sendiri mau kado apa gitu, nanti sama bapaknya dibelikan. jadi hadiahnya itu jalan-jalan, kalau nggak gitu berupa kado. Iya, kado bener. Oh iya. Kan biar ngerasa kayak apa ya? Dapat apresiasi iya, sendiri dapat gitu ya. apresiasi. Sebelumnya mohon maaf Ibu mau bertanya. Kan katanya Bapak tadi itu buka usaha ya. Iya. Buka usaha. Untuk penghasilannya sebulan itu bisa berapa ya Ibu kalau boleh tahu? Kira Pak? Kalau bersih ya 4 lah. Soalnya nggak nentu kan, namanya juga orang, namanya juga Usaha ya. ya. Plus minusnya. Ya kalau rata-rata ya 4 5. Kalau usahanya apa Bapak? Itu otomotif, Bapak kan bengkel. Oh, Bapak kan bengkel. otomotif. Oh, rame ya Pak kalau Iya. sebulan 4 juta ya lumayan. Iya, lumayan. Berarti udah gede nih termasuk usahanya. Atau ada cabang gitu Pak? Kalau cabang belum ada. Rencana sih. Tapi umur saya udah ketuaan kalau mikir kayak iya. gitu. Apalagi kan nggak ada anak cowok. Ya, paling nggak ada anak Mungkin cowok. bisa diteruskan ke anak yang sudah Iya, menikah Bu, bisa. Nantinya lah. Kalau boleh tahu kan PNS kan biasanya ada uang apa? Ada, pensiun ya? emang Berapa ada. kan? Iya. Kalau boleh tahu. Jadi gajinya double ya dari PNS itu tadi. Kalau dari PNS ini nggak gede kok Mbak, cuma sebulan sekitar paling 600. 600, 700. Itu uang pensiunan dari PNS. Kalau waktu sebelum pensiun Bapak? Kalau sebelum pensiun UMR. Oh UMR. Iya. Sekitar berapa sini kalau Dulu waktu kerja itu UMR berapa? 2,5. 2,5. Iya. 2 sampai ke 3 Iya. lah, kayaknya 3 lah. Sebelumnya setelah pensiun ini apakah Bapak itu pernah menerima bantuan atau dari atau dana pengganti gitu? Iya, kayak bantuan sosial gitu lah. Kalau boleh tahu, kalau misalkan ada itu dari mana? Nggak pernah. Nggak pernah ada. Nggak pernah, Nggak Mbak. Iya. Soalnya kan biasanya kalau bantuan kayak gitu kan dilihat datanya mungkin kayak keluarga yang kurang mampu Iya. aja kali ya gitu. Oke Ibu, saya izin bertanya kembali ke rumah nggih, ke Iya. membahas rumah. Ini tadi kan ibunya rumah sendiri. Ini kalau Iya. boleh tahu rumahnya ada berapa ruangan nggih? Kalau kamar Kamar 3 kali ya. kamar 3. Iya, 3. 3 kamar. Ya, sekarang 01 itu. Kamar mandinya 3 Yang kosong satu itu dibiarkan kosong atau bagaimana Bapak? dibiarkan kosong Masih aja. kosong. Iya, masih kosong, dibiarin kosong. Saya kan itu kamar anak pertama dulu, kan udah nikah. Paling kalau dia pulang ke rumah ya tidurnya di kamarnya. Sama kalau ada saudara-saudara dari luar kota kan nginepnya di situ. Iya. Ini kalau saya lihat mungkin dari kondisi dan perabot-perabotnya ini kan apa ya? Maksudnya Dekat cukup tua. baik lah, Iya. cukup baik. Untuk penerangan, ventilasi gitu kira-kira gimana Pak? Apakah aman atau kurang ventilasinya, pencahayaannya? Atau sering dibuka gitu ventilasinya? Aman ya? Aman sih. Iya, aman. Iya. Berarti setiap pagi kayak buka Iya, buka pintu, buka jendela pasti itu Mbak. Karena saya kan juga setiap pagi suka nyiramin tanaman. Untuk kamar mandi, dapur, Kamar mandi ada kamarnya tadi 3, kamar mandinya ada 4. Dan di dalam kamar itu sama ada 1 kamar mandi di dapur. yang jadi tiap besar. kamar ada kamar mandinya Iya. ya Bu ya. Oke, ini 1 lantai aja ya Bu ya. Iya, 1 lantai aja. Untuk tangga nggak ada, kemudian untuk pagar tadi di depan cukup aman ya Bu Iya, ya. aman. Alhamdulillah, saya cari pagar yang tinggi. Untuk di daerah sini itu kayak sanitasinya gimana Bu? Suplai airnya Baik ya. lancar nggih? Iya, ya lancar, cuma kadang mati, tapi nggak yang sering banget. Tapi airnya dibuat mandi, iya, masak buat mandi, masak, iya. Jadi satu ya. Iya, soalnya jernih kan airnya jernih. Langsung sumber kayak gitu. Iya, Atau pakai PDAM? Sumber ngebor sendiri. Pakai sumur. sumur. Ada sumur. Tapi ada PDAM juga ada. Tapi kayak Jarang ya, sering Iya, jarang. pakai sumur.
Ibu, ini kan sekitar rumahnya itu kan sudah dihuni sekitar 30 tahunan ya. kurang. Itu apakah sudah pernah melakukan renovasi rumah? Sudah. Waktu nikahan itu kan kita renovasi rumah. Baru kemarin ya berarti Iya. ya. Paling ya garasi itu. Oke. Oh iya, untuk luas rumahnya Bapak. Maaf ya pertanyaannya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya soalnya mencari informasi yang lebih detail Ibu supaya kita pengkajiannya lebih detail gitulah. Untuk luas rumahnya Berapa ya? Ya lalu ya. 10 kali berapa gitu loh. 10 kali berapa Pak? 200. Pokoknya 10 kali 50 apa enggak salah. Soalnya ke belakangnya agak panjang rumah. Oh iya, ini kalau saya lihat dari depan tadi Iya. agak ini ya, tapi ke belakangnya Rumahnya ini panjang. sempit tapi panjang ke Panjang ke belakang. belakang. Iya. Saya keterus. 50 meter 50, 10 kali 50 ya. segituan. Ya lumayan sih kalau dihuni orang 3 aja ya Iya. lumayan sih kalau segitu. Ya. Kan nggak rame, anaknya juga cuma 2. Kalau untuk penataan rumah mungkin ini sesuai apa ya, sesuai keinginan ya Bu ya, maksudnya puas lah untuk penataan rumah seperti ini untuk dekor-dekornya. Iya, karena kan bangun dari awal. Jadi kayak gambaran lah ya kayak. Jadi kan semua posisinya kita yang gimana. mau. Ini soalnya kan nggak beli jadi. Oh, Bangun dari awal. oke. Kalau gitu ini kan ibunya ibu rumah tangga nggih, Iya. pasti kurang lebihnya itu sering berkomunikasi, berinteraksi dengan tetangga nggih. Untuk lingkungan sekitar gini gimana Bu? Rame atau bagaimana? Alhamdulillah sih rame ya. Sesekali kan ada kayak arisan Acara, PKK acara. itu ya, sesekali lah saya ikut. Apa pengajian juga kan sering kalau di sini. Untuk tipe lingkungan di sini gitu gimana Bu? Tipe yang gimana? Kayak misalkan apa ya, desa atau kota atau apa? Lebih ke iya desa kayak. Desa sih tapi ya enggak. Enggak yang enggak Kayak desa yang pelosok banget. yang Ya yang pelosok. enggak sing duwe sono. Enggak. Cenek kutho-kuthone lah. Jangan kuda-kudane lah. Kalau di sini tuh kayak campur ada, misalkan di desa ini tuh ada kayak rumah, maksudnya kampung biasa atau ada perumahan. Ada perumahan. Sekarang baru-baru perumahan. Banyak sekali. Mungkin kalau ada industri kecil gitu kayak pabrik-pabrik atau home industry gitu. Ada saya apa ya? Kerupuk itu ya. Iya, Pabrik kerupuk ya. Kerupuk. Sama Dia tahu, ambilin, tahu ada. Mbak ini minum. Oh iya Bu. Untuk kondisi jalannya kira-kira di sini akses jalannya Nah, gimana? ya kalau rusak banget ya enggak. Cuma Tapi salah ya, ya, layak gitu. Masih, masih layak lah Mbak. Nggak yang rusak. enggak yang rusak banget. Di sini nggak ada kemacetan ya Bu? Enggak ada. Jarang. Paling kayak jam-jam tertentu aja. Soalnya Paling saya kayak lihat itu jalannya kayak apa? lebar. Iya, lebar. mungkin jarang ya ada macet. Paling ya kayak orang untuk berangkat ada kerja. untuk ada industri-industri itu mungkin apakah ada membawa dampak-dampak kayak polusi atau Iya. pencemaran Enggak lingkungan ada gitu sih. air itu? Nggak Cuma ada ya? kerupuk sama tahu paling di sini. Ya paling kayak limbah tahunya itu Iya, kayak paling. limbah tahunya itu di kali belakang itu Iya, kadang banyak. kan buangnya di Tapi yang nggak terlalu mengganggu lah. Mbak-mbaknya ini satu semesternya berapa? Lumayan Bapak, 8 sekarang naik. Perawat ya? Prakteknya di rumah sakit juga. 8 juta per semester. Iya Bapak. Ini di wong tuhane yang ngeluh. Beneran ya. Kita Mahal dulu saya. Oke Bapak, di sini tadi udah berapa lama? Udah Kurang lebih 30 tahun. Iya, 30 tahun. Sampai apa? Apa di keluarga itu apa yang sering menggunakan pelayanan komunitas atau lembaga pelayanan itu ada? Kayak misalkan lebih ke kayak ada Ikut acara-acara. ya, ikut komunitas
komunitas yang ada di sini. Kan biasanya kalau di desa-desa atau tempat gitu kan ada komunitas lansia sehat atau senam yang bersama kayak gitu tuh. Ya paling kayak ikut-ikutan aja lah Mbak, kayak senang. Kalau buat pensiunan itu ada tiap Iya, minggu, ada di kecamatan ini sana. perkumpulan ini. Iya. Bapak ya kalau kita Iya. sering. Kalau nggak senam ya paling kita goes. Iya. Udah berapa Ya, lama sepeda. Bapak ikut komunitas itu? Ya semenjak pensiun. Ya, semenjak pensiun. Pensiun berarti 3 tahun lah, Bapak kan pensi, Bapak kan sekarang 58, pensiunnya 55 ya 3 tahunan lah baru ikut. Ini minumannya. Oh iya, makasih Mbak. Minum dulu Mbak, gak apa-apa Mbak. makasih Bu. Jadi menurut Bapak komunitas yang Bapak ikuti itu baik nggak menurut Bapak atau gimana gitu, kayak kan kadang orang itu kalau ikut Ya ada, Ya paling kayak buat hiburan lah Mbak ya. Ada, baiknya Tua ada. wis pensiun ya mau ngapain di rumah, paling yuk cari kegiatan ya sama tapi kalau ke tempatnya itu Bapak biasanya naik mobil atau naik motor? naik gini, naik sepeda. Oh, naik ya kan ya kalau pas goes bareng-bareng. Kalau pas goes ya naik sepeda, kalau nggak goes Naik ngumpul-ngumpul ngopi ya pakai motoran. motor. Di sini banyak Jawa semua gitu. Iya. Ini kan desa, untuk akses ke sehari-hari misalkan ada apa ya kayak fasilitas umum gitu, mungkin ibu transportasi umum mohon maaf bemo Iya. atau Kalau bemo nggak ada, pribadi. angkot paling ada. Iya, angkot Tapi paling. apakah ibu pernah Ya paling kalau ke pasar like, ya kalau Paling nggak ada yang nganter. Iya, nggak ada yang nganter. Kalau anaknya kuliah juga kan nggak ada yang nganter. mohon maaf ibu tidak bisa menggunakan sepeda motor sendiri? Bisa, tapi Ya, kita cuma kadang Ora nggak tegen boleh ya? gak tegen ya Mbak wedi. Wis tuwek wis gak koyo nom-noman biyen. Oke. Bapaknya mengkonsumsi rokok gitu, alkohol. Oh, tahu Atau setiap kopi, teh. setiap hari kopi. ya rokok iya, Tapi ya sudah ada Mbak. tapi ya nggak kayak dulu. Alkohol ya wis. Kalau kopi nggak, Terus untuk obat-obat semisal kayak obat penenang gitu. Nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai ya. Oh iya, ibu kan ibu rumah tangga ya di Iya. sini. Pastinya lah kalau misal sering ke pasar kan? Iya, sering. Apalagi kan kalau ibu-ibu kan biasanya gosip gitu ya di pasar. bener. Nah, kalau misal ibu dapet kayak informasi-informasi yang hoax itu, ibu seperti apa sikapnya? Ya paling cuma tak dengerin tok paling. Berarti nggak semua isu-isu yang ada di Iya. sekitar tuh masuk gitu ya? Iya wis apa Mbak wis tuwek gak melok ngurus-ngurus. Tapi kalau misal komunikasi dengan tetangga itu aktif kan ibu? Aktif alhamdulillah. Saya kan kadang ikut itu arisan. Untuk pekerja di sini tetangga maksudnya orang yang tinggal di daerah sini tuh kira-kira mayoritas bekerja apa nggih? ya tani, terus ya Masih aktif tani ya. Ada yang kerja di rumah sakit juga. tani, ya sebelah rumah itu di rumah sakit kerjanya, terus ada yang ya di pabrik. Kan Iya, sekarang pabrik. banyak Saya lihat pabrik. juga banyak toko ya Pak di sini. Iya, Iya, ya banyak toko. buka toko Madura itu wis enggak cuma di Termasuk sini Madura semua. toh, di sini ya ada. Oh iya. Untuk bapak dan ibu nih, kalau semisal di rumah kan kadang pasti ada apa kayak tengkarnya Iya, gitu. pasti. Untuk menyelesaikannya biasanya siapa yang menyelesaikan lebih dulu? Meneng-meneng asik. Oh, diem-diem dulu. Komunikasinya diem-dieman dulu. Kalau wis rada Untuk menenangkan ya, Bu, ya. Baru ngobrol. Tapi aktif maksudnya dalam keseharian misalkan kalau tidak ada masalah gitu, Iya, komunikasinya lancar ya. Lancar Mbak, aman. Tapi nggak sampai emosi banget gitu Wah, kan. paling cuma salah paham. Tapi nggak dalam suami istri ini nggak ada yang ditutupi nggak ibu nggak, maksudnya saling terbuka ngoten. Wis umur sakmene Mbak, apa sih ditutupi? Gak ada lah. Tapi kalau Saling misal jujur. ibu ada perasaan sedih atau gimana gitu, biasanya ibu ngomong nggak atau langsung Iya. diutarakan atau Iya bagaimana? paling kalau nggak cerita ke ini ya ke anak saya yang nomor 2 itu tadi.
biasanya kalau misalnya ada pertengkaran gitu ya atau masalah gitu, biasanya yang menyelesaikan Iya, yang terlebih menyelesaikan dahulu itu dari pihak ibu atau dari bapaknya. pihak bapaknya. Iki paling Iya ya. Ya kadang itu Apa tergantung dari masalahnya iya juga. tergantung dari masalahnya. Terus ya tak diemin sih biasanya. Jadi biar sama-sama intervensi ya. Tak diemin sih biasanya. Tapi kalau secara pengambilan keputusan, misalkan kalau misalkan ada di posisi rundingan atau apa gitu, kira-kira yang lebih dominan untuk pengambilan keputusan siapa? Ya kalau itu ya nggak bisa ya Mbak ya. Kayak biasanya ya sama-sama lah. tergantung Iya, pendapatnya siapa tergantung sing lebih pendapatnya. lebih logis. Kan di keluarga kan itu kan kadang banyak ada masalah kayak tadi itu misalnya itu kadang sampai stres ya. Kalau stres Stres enggak sih mas, paling yuk kepikiran tok tapi enggak Kepikiran aja. sing Atau ada masalah lain dia kayak kok buat kalian stres tuh ada. kalau sekarang ada. iya Gak punya itu uang. Enggak, ya. Waktu ditinggal ini. ya anak yang Tinggal kakak itu. Ibu ini kepikiran terus. Iya, Kepikiran saya. Nggak bisa tidur. Iya. saya yang kepikiran. Soalnya ya piye ya. Dari kecil wis Ketili ya diramat. Tapi bapak dan ibu ini kalau semisal lagi ada masalah nih, atau biasanya itu siapa yang lebih ngalah dulu? Ya bapak Oh bapak. cowok lah cowok Iya, perempuan salah. kan selalu benar lek arek enom ngomongin ngono. Tapi ibu kalau semisal udah bapaknya yang ngalah, ibu tetap merasa menang gitu. Kadang sih lek masih ada celah untuk ngerasa menang ya jelas pasti ngerasa menang. Terus untuk masalah keuangan lagi nih bu bapak yang lebih Ngantuk ya mini. Ibu kan sekarang jadi orang tua ya. Apakah ada model misalnya orang tua ibu gitu menjadi panutan ibu? Oh, kalau misalnya saya mau saya jadi ibu atau saya jadi bapak itu saya mau pengen jadi seperti orang iya tua paling saya. niru orang tua aku dulu Berarti untuk cara pengasuhan juga seperti turun temurun gitu Iya, ya, seperti turun-temurun. ibu dirawat orang tua dulu. iya paling yo Untuk apakah ini kan ibunya kan ibu rumah tangga, sedangkan bapaknya ini kan ada bisnis di bengkel gitu. Apakah ada kayak konflik gitu di antara keluarga kalian terkait pembagian tugas dan tanggung jawab untuk mengurus rumah atau apa gitu? apa ya Atau selama ini dikerjakan bersama-sama? Nah, aku sih nggak tahu ikut-ikut urusan iki sih yo bengkel kan sing sing megang ya iki sing ngurusi ya iki sendiri Tapi paling lek keuangan nih paling tapi bapak pernah kayak ngeluh gitu atau apa gitu yang butuh saran dari ibu gitu? Ya sering lah kayak gitu. Kalau ibu sendiri? ya ada lah paling urusan rumah tangga ya seenak cerita ya paling cerita kayak gimana Tapi kalau misalkan ada perbedaan pendapat gitu bu, itu gimana? Maksudnya cara berdiskusinya itu diselesaikan bersama-sama atau silent treatment kayak tadi? Atau paling yo menunggu? iya paling yo diem sih itu paling cek gak gampang emosi itu baru Tapi kalau misalkan untuk saling peduli gitu ya pasti ya bu Iya, ya pasti. saling sesama keluarga Iya, saling sesama peduli. keluarga. Apakah ada di dalam satu keluarga ini ada kayak peraturan khusus gitu bu? Nggak ada peraturan apa. Kayak semisal anaknya nggak boleh pulang. ya paling dulu Iya. pas di sekolah itu gak tak bolehin pulang malam-malam Untuk kebersamaan keluarga? alhamdulillah sering lah ya liburan
tiap bulan. Kemana itu kalau boleh? Ya, kemana aja ya. Di mantai kek. Sedudo. Tapi untuk antar hubungan antar keluarga aman ya? Aman, alhamdulillah dekat, saling dekat. Tapi adik kakaknya nggak tengkar kan? Maksudnya nggak tengkar semua. Enggak sih, paling ya cuma cekcok terus baru sehari 2 hari ya sebaiknya. Untuk kan anaknya sekolah nih bapak ibu, namanya anaknya kan kuliah. Nah ibu itu pengennya anaknya tuh dapat nilai yang sempurna atau gimana? Ya semua orang tua kan Iya, pengennya pasti kayak pengennya gitu. Tapi ya enggak harus maksudnya ya Nggak usah di apa ya? kemampuannya anaknya. Iya, nggak usah Nggak ditekan lah. ditekan, nggak usah mesakne bener. Kalau semisal dia punya hobi gitu bapak ibu gimana? Dukung aja. Hobinya apa, Dik? Dolan. Hobinya main. Tapi kalau semisal anaknya punya hobi yang baik itu bapak ibu biasanya Ya didukung aja. Enggak. Selagi ku positif. Selagi positif ya tak. Pak, Ibu mau berangkat kuliah dulu ya. Iya. Kuliah dulu Wis ya, anu, Mas. Bro. Mbak, udah. Cukup. Ya teh. tapi kalau misalkan nih anak bapak dan ibu itu ada prestasi, apakah ada sebuah apresiasi gitu? Ada lah pasti mbak. Ya, Seperti paling- apa? Ya iku dibeliin hadiah paling ya jalan-jalan. Anaknya ditanya mau hadiah apa ya dibelikan. Dan ngerasa iki kayak usahanya dihargai. Tapi ketika nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan bagaimana? Ya wis gak popo paling. Wis gak popo. Kayak Mbak. dimotivasi gitu ya, Mbak, Kayak ya? dimotivasi. Ibu ini kan sudah sekitar 30 tahun ya menikah. Untuk kita flashback ketika pertama kali menikah lah ya. Ya. Bagaimana perasaan ibu ketika ada hadirnya seorang anak? Ya seneng, ya takut. Senengnya takutnya kan kayak takutnya kayak nanti saya Kalau nggak bisa sakit atau jadi tidak. orang tua yang baik apa gimana, terus nanti anakku lara aku kudu piye. Senengnya ya seneng karena kan ada keluarga baru, pasti seneng karena itu yang dinanti-nanti. Berarti yang sangat aktif sama anak itu ibu ya? Saya ya kadang ini ya nggak tentu. Tapi sangat-sangat itu ya Bu ya, maksudnya sangat-sangat dinanti atau pada saat itu? Ya dinanti mbak, soalnya kan kayak wis 30 tahun menikah, anakku yang pertama baru 27, wis itu penantian 3 tahun. Oh itu berarti nunggu 3 Suwe tahun lumayan, ya? lumayan lama. Tapi untuk hubungan sosial, gimana caranya ibu memperkenalkan sosial ke anak ibu? Gimana ya? Ya sering lah, keluar Kayak sering berinteraksi. berinteraksi sama tetangga kan ya dulu banyak tuh anak seumuran itu. Kalau misalkan untuk belajar sama bermainnya, apakah itu ada batasan atau bagaimana Bu cara mengatur waktunya? Iya sih, ya kayak Ada batasan ada ya? batasan. Tapi Biasa untuk ini. pada saat itu apakah ada kayak ibu mendorong anak-anak untuk mengikuti kegiatan sosial seperti kegiatan sosial di lingkungan rumah, kegiatan sosial di lingkungan sekolah? Iya sih, ya pasti tak suruh biar apa semakin kayak banyak kenalan, biar apa ya lek ngarani. Nambah wawasan gitu ya. Nambah wawasan. Benar gak wedi ya. Tapi anak bapak dan ibu sering cerita-cerita nggak ke bapak atau ibu gitu? Kalau yang Kayak curhat-curhat gitu. Mengenai fisiknya. iya, yang pertama itu kayaknya sering sih. Sering. Ya, Sering lah mbak, ya. sering. Kalau yang kedua ini agak gimana ya? Iya. Tertutup, gak terlalu terbuka. Jadi anak bapak itu atau bapak sendiri atau ibu sendiri itu menguraikan ya apa yang dibutuhkan Ya gitu. paling tak tanyai apa gimana sampai temannya. Biar anaknya bisa jujur.
tapi anaknya nggak ada masalah sama temannya gitu, pernah Maksudnya cerita untuk nggak? sosialnya dia tuh baik atau Baik sih. Kayaknya baik, soalnya nggak pernah cerita kalau ada masalah itu. Baik kok Mbak. Baik. Tapi berarti sering bawa temen-temennya ke rumah. Iya kadang kalau liburan kadang Nah, kan main. untuk kalau saya nilai tadi itu kan berdasarkan cerita jenengan, untuk sosial anaknya itu kan ya alhamdulillah baik lah ya. Tapi apakah bapak ibu itu sudah mengajarkan atau memberitahu tentang pentingnya menjaga diri, maksudnya seperti pelecehan? Sekarang kan banyak ya pelecehan. Iya. Itu apakah ibu sering memberitahu? Sering Mbak, sering apalagi anak saya kan cewek-cewek. Nah, cewek kan biasanya rawan dari jawabnya. dari sekolah SD SMP harus diingetin tahu. Nah, untuk kalau misalkan nih Pak, ada anak jenengan itu misalkan ada masalah, itu kira-kira biasanya kan ada ikatan batin ya di antara keluarga. Apakah sesama keluarga ini peka atau misalkan peka dalam hal ketika anak ada masalah atau ada sesama Ada yang anggota berubah keluarga itu? Ya pasti ngerti lah, pasti peka. Soalnya kan Biarpun anaknya gak terbuka, Ya, biarpun tapi anaknya kadang gak kan cerita, masih agak ngomong. agak Nah, kalau wes ngomong. Terus diem kelihatan gak toh ngomong, kok gerak-geri anak itu kan gimana kelihatan. terus diem gak sareke meneng kan gak gelem ngomong. Tapi kalau ini kan bapak kan alhamdulillah ekonominya bagus nih. Iya. Apakah maksudnya alhamdulillah untuk tabungan anak itu aman? dipersiapkan Ada, ya. aman. Ya, Aman. apalagi kan ketolong ini Mbak, masa bapak stasiun kan masih ada bengkel itu sih Iya. menolong ya. Menolong banget. Untuk berarti untuk apa ya, pensiunan dipergunakan dengan baik ya. Iya. Jadi untuk kebutuhan makan minum itu tercukupi Yes, semuanya ya. alhamdulillah semua. cukup sampai sekarang. Kalau makan yang beli itu apa? Ibunya yang beli. Tergantung atau ya, beli? kadang kalau males masak ya beli, bapaknya tak suruh beli. Banyak males sih. Gak apa-apa ya Kesel, ibu, kesel. ada masih ada bapak. Dari kedua anak yang sudah besar itu tadi untuk pada masa kecilnya imunisasinya Lancar lengkap, alhamdulillah. Tapi ibu ada buku yang pink itu untuk imunisasi. Ada. kayaknya. Tak Yo, simpen. buh nanti. Ada. Terakhir kan COVID kan itu. Cerita. Kalau misalnya ada masalah gitu kan sering cerita gitu ya. Iya, terbuka aja. Untuk masalah kesehatan ini bapak ibu biasanya kan anak itu kalau kadang panas, bisa batuk, pilek, itu biasanya bapak atau ibu itu gimana? Langsung dibawa ke rumah sakit atau Paling tak kompres obat warung dulu. obat rumahan lah, paling tak kompres obat rumah lek Lek ndak ngatasi. Parah. Iya. berarti sudah paham ya ibu bapak Iya, kalau alhamdulillah. Tapi sering nyimpen obat gitu nggak? Sering sedia. Konsumsi lagi kan semisal dari jangka waktu yang panjang kayak habis dari rumah sakit dikasih Sisaan obat sisa gitu. gitu terus diminum Ya lagi. kalau nggak expired tak simpen, nanti kalau sewaktu-waktu amit-amit sakit lagi yo tak kasih obat itu. Lek masih cocok, lek enggak cocok, lek panasnya ya turun ya tak bawa ke rumah sakit. tapi anaknya kalau semisal sakit itu bilang atau diem aja gitu Bu? Diem aja. Nggak bilang sama Nggak sekali bilang. gitu. Paling lek tiba-tiba keluar kamar, Keluar kamar. ya curiga pasti dilihat. Jadi tahunya pas kelihatan aja pas keluar kamar itu kelihatan tadi. Kita pucet loro hari ini. Terus reaksi bapak bagaimana? Langsung beri obat apa gimana? Ya, dikasih obat rumahan itu. Tapi lek enggak turun ya dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak sembuh-sembuh. Biasanya kalau dibawa ke rumah sakit nunggu kayak gimana dulu bapak ibu? Ya itu kalau Ya nunggu kalau obatnya itu nggak mempan ya. Berarti nunggu 2 hari, 3 hari atau Iya, berapa? 2 hari lah. Kayak Sehari lah. malam ini sakit terus kok Besoknya dikasih obat, masih. besok masih panas ya Ya, sakit. nggak Langsung gercep berarti ya. Tapi untuk bapak dan ibu itu sering nggak ngasih tahu jangan kebanyakan makan ini, jangan banyak Ya, makan sering. itu supaya nanti apa ya kayak nggak terjadi penyakit contohnya seperti diabetes atau yang lain-lain gitu. Sering Apakah mbak, bisa? sering. Tapi anaknya suka Selalu jajan gitu. di luar. Ya suka. Sering
apa Dia sih suka nomor 2 jajan kan duluan. pegawainya ngopi Suka ngopi berarti. nongkrong arek nong Oke. Kan tadi yang masakan ibu itu masaknya itu apa sudah tahu itu begini apa enggaknya itu sudah tahu apa itu masak-masak aja. Kayak anggar masak gitu, yang penting ada lauk, ada. iya bayar Kalau Mbak. enak ya udah. Ya, paling Kalau di kampung sayur. kan nggak ada yang kayak gitu, Mbak. paling ya masak sing gampang-gampang sayur paling ya kayak goreng ayam goreng ikan Pokok yang penting ada lauk, udah gitu selesai. sayur terus gitu Berarti untuk pemenuhan gizi ibu kayak masih belum paham. Nggak tahu. ya Pokok belum ada paham sayur aja. banget. Ya pokoknya ada sayur ada lauk ikan. Kalau di rumah sendiri itu ada P3K atau obat khusus gitu Bu? P3K kayak misalnya betadin atau apa? Ada. Plaster Buat emergency. plaster Sering renovasi ya Bu ya? alhamdulillah sekiranya ada yang mau direnovasi ya pasti direnovasi rumahmu rusak bukan direnovasi. Sering diotak-atik nggak? Maksudnya kayak lemarinya dipindah ke sini? Oh, sering. Oh. Sering. yang Supaya tidak bosan ya Iya, Pak karena ya? bosan soalnya Yang gampang bosan bapaknya atau ibunya? saya Sering bersih-bersih juga Bu? iya saya kan di rumah pasti bersih sendiri nggak pernah pakai pembantu nggak tahu. Tapi kalau lingkungan anaknya kayak biasanya kan anak punya privasinya sendiri kamarnya, itu ibu yang bersihin atau anaknya sendiri yang bersihin? Anaknya mau bersih-bersih ya kadang bersihin sendiri kadang ya saya yang bersihin. Jarang tapi. Oh tapi berarti kalau mau baru lebih seringnya enggak? Iya, lebih seringnya enggak. Kok ngerawain kayak stres kopi Nah, kalau dulu waktu masih sekolah nih bapak ibu kan biasanya ada imunisasi tuh di sekolah. Nah, itu anaknya Mau ya mau Bu ya ibu? Mau. Nggak takut sama sekali? ya paling lah SD paling cilik ya nangis. Yang nomor 1 itu loh. Si Yang nomor agak 1 takut itu nangis si nomor 2 iki kemendel. wedok tapi ya kayak Kemendel. lanang. Wes, ayo. Apa itu? Untuk biasanya kan bapaknya kan pasti ada pertengkaran ya tadi ya. Nah itu untuk anaknya itu apakah maksudnya dari anak yang kedua tadi kan belum nikah, jadinya itu ngelihat nggak kayak bapaknya itu bertengkar sama ibunya apa bertengkarnya kayak pelan-pelan biar nggak kedengeran sama anaknya gitu. Enggak sih mbak, paling wis agak cekcok, ya wis cekcok di kamar aja. Pokok anak-anak jangan sampai tahu. Jadinya anaknya nggak sampai tahu orang tuanya bertengkar ya. Ini kan Kan cuma urusan berdua itu. Untuk bapak dan ibu kan pasti mempunyai cara untuk menyelesaikannya ya. Terus untuk caranya itu kan tadi kan udah ditanyain sama teman saya kan kayak ya terus kayak silent treatment dulu gitu baru diselesain bareng-bareng gitu ya. ya dasarnya ada 6 silent treatment ya. Tapi biasanya ibu sering curhat-curhat nggak ke anaknya kalau misal ada Ya masalah kayak ada ke bapak? pertengkaran dalam rumah tangga gitu. Iya kadang curhat terusnya kayak biar anak barangkali anaknya bisa ngasih solusi kan siapa tahu. Dulu ibu merencanakan punya anak berapa gitu? Nggak ada rencana. Sedikasinya sedikasinya. lepas dikasih 2 ya wis. Nggak mau nambah lagi ibu? Keluarga berencana Ini pakai KB atau? pakai Masih ke Maya Adong kok Jumatan mbak aku enak kene. setelah mas gimana jadi Terus tadi kan di pelayanan kesehatan, kelompok kesehatan tadi, senam tadi Pak. Itu dulu infonya dari mana? Dari grup WA atau apa? Pokoknya sebelum pensiun niku
Ya dihimbau sebelum pensiun itu wajib untuk yang para pensiunan itu. Kan ada temennya sih wis pensiun dulu. Ah. Oh, iki diajak. Nah, jadi diwajibkan untuk para pensiun PNS. Bapak ikut itu gara-gara apa? Ikut Iya, aja apa? FOMO ya, FOMO FOMO aja. Nah, Enak FOMO. tuh enak. Soalnya kan, Ikut. soalnya kan dari rumah ya gabut tuh. Oke, ikut pensiun. Terus dari tentang kesehatan itu definisi keluarga sehat menurut Bapak itu gimana? Menurut Bapak sendiri kayak gimana, kayak ya kayak sehari-hari gitu atau gimana? Iya. Kayak keluarga sehat itu kayak gimana menurut Bapak sendiri? Oh, keluarga sehat, iya paling gak sakit iku paling. Pokoknya gak sakit, gak Bisa makan, bisa Oh, ini. bisa Nah. beraktivitas lah. normal loh, aktivitas normal ya wis aman. Dia kan nggak suka loh. Terus untuk kontrol kesehatan sendiri itu apakah pernah apa nggak pernah? Kontrol kesehatan ini maksudnya Lek ngerasa ke sakit. rumah sakit. Ya paling lek ngerasa sakit. iya ini ngerasa kok. sakit dok mas. Periksa Sakit. ke rumah Nah, sakit. lek gak ngerasa sakit ya gak. Mungkin umur segini cek kolesterol apa gula darah enggak? Ya paling lek ada biasanya kan demonstrasi kesehatan itu loh biasanya. Oh iya, ini ada biasanya kayak di Ya paling lek ngerasa ya kayak di pegel, ya di periksa desa ke gitu kan rumah pasti ada tuh mas. Yang kayak samen-samen kayak gini. Apa lansia? Ya buat lansia kan ada. Kayak donor darah gitu-gitu kan ada. Oh iya ibu, apa untuk menjaga keharmonisan keluarga nih biasanya ibu itu gitu. Apa? Iya mbak ya wis. Bu, ini mas Remen Bukan. Sudah enggak. sudah enggak ya? Apa ada Sekitar keluhan berapa tahun Bu? Ya. Berapa ya? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Lek keharmonisan rumah tangga ya paling saling terbuka. Komunikasi. Penting komunikasi penting. Ada itu enggak Ibu? Apa? Keluhan gitu. Apa? Kayak sakit ya paling pegel-pegel aja gitu. Das ngeluh. Biasanya kan das ngeluh penyakitnya. Pusing, kayak Das ngeluh untuk pegel-pegel. loro. Kadang kan saya asma itu ya sesekali kambuh kadang. Terus di rumah apakah Bapak ada kayak fasilitas kesehatan kayak buat olahraga? Ada. Iki apa? Apa jenenge sing? Dumbbell. 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 Kayak barbel. Oh, Apa kayak sih? Barbel. Kecil itu. Barbel kecil itu ada di belakang. Sampai apa sih kayak lari. Treadmill. Berarti masih treadmill. meskipun sudah berumur masih rajin untuk Iya. aktivitas olahraga ya. Lek treadmill iku wis pirang wulan Paling ra kan gawe kadang cuma ya. bikin jalan, Hmm. nggak pengen olahraga di Apa luar. ada lagi? Itu tok paling. Iku tok. Karo sepeda paling sepeda. Sepeda itu paling. Oh, kalau minggu-minggu Kalau sepeda, jalan-jalan. kalau sepeda ada semua mas, punya satu-satu. Iya punya Oke. satu-satu. Berarti Ya, udah. saya punya, ibu punya, anak-anak punya. Sepeda goes sih, berarti sering jalan-jalan di Iya, sini. mereka sepedaan. Sekarang wis jarang tapi. Pegel. Tapi kadang masih goes bapak. Aku tok. Paling jauh sampai mana bapak? Biasanya kan kalau bapak kan jauh gitu. Gak sepiro Mbak ya atur. gak ada mbak. Pokok ngopi. Mari 5 goes kilo ngopi. paling. Sekitar 5 5 kilo. kiloan paling. Ngadeg warung ngopi. Bapak tadi kan katanya kurang tidur ya akhir-akhir ini. Oh, ibunya yang kurang Iya, tidur saya akhir-akhir ini. Tapi sebelum kurang tidur itu biasanya tidurnya berapa jam kalau sehari? Ibu iki lek turu iki jam 2 mas. Tuh, dari dulu udah jam 2 Sak Ya. karo jam 2 deh. Kalau yang Kayak kurang tidur tidur berapa jam? bangun, tidur bangun, Oh, tidur tidur bangun. Lah aku kan gak tangi belas biasanya. Itu kayak gitu sejak kapan ibu? Kenom. Oh, dari awal kenal, Iya, kenal. dari awal nikah gitu. Dari awal nikah. Terus katanya susah tidurnya sekarang itu Iya ya, iku semenjak jadi anak yang pertama nikah itu malah makin nggak bisa Malah makin tidur. Soalnya banyak. kan kepikiran. sama sekali nggak tidur dulu. Iya tidur paling tapi yo 2 jam, 3 jam kok bangun. Soalnya sebentar kan kayak bangun, kepikiran. sebentar kebangun gitu. Kakak piye yo, kakak piye yo. Gitu. Tapi biasanya gitu itu kalau kebangun bangunin bapak atau enggak? Iya. Oh, Nenek kancane kayak Kenapa, Bu?
kok masih di apa ya kayak masih dicariin kan anaknya kan sudah Sudah berumah menikah tangga, ya, sudah iya. berumah tangga. Ya kan dari kecil sampai sebelum nikah kan ikut terus Tiba-tiba bisa. tiba-tiba bisa rumah kan Tapi kayak rumahnya ada jauh rasa nggak? kehilangan. Rumahnya jauh nggak? Paling sekitar 10 kiloan, 10 sampai 15 kilo dari sini. Lumayan. Sebenarnya ya parek loh Mbak, tapi ya Bu. Kenapa Bu? Ya khawatir lah jenenge orang tua lah ya pasti kayak Kalau dari rumah kepikiran anaknya yang gimana. sudah nikah itu berapa kilo? Itu 10 sampai 15 kilo. Makanya kadang kan saya ke sana kayak ngelihat di sana gimana. Iya Bu, jadi kan maksudnya berarti ini tuh mana kocokku? Iya. Bentar ya Mbak. Iya, berarti Bu kalau bisa saya simpulkan ibu ini berada di fase keluarga dengan Anak yang masih sudah anak menikah. pertama. Iya, Sudah melepas Iya, sudah anak lepas. usia dewasa. iya kalau misalkan Dewasa muda. sudah pada fase itu Bu, jadi ya kita sebagai orang tua yang memang saya belum merasakan jadi orang tua, tapi setidaknya kita itu legowo, maksudnya membiarkan mereka itu untuk memulai kehidupan baru dengan orang yang dipilih gitu, gitu kan Bu. Tapi selama ibu kan memang menyayangkan dalam kondisi tersebut ya, apakah ibu itu maksudnya ada masalah apa ya kayak yang membuat ibu itu terbebani karena hal itu? Ya paling masalah apa ya paling kayak dari saya sendiri paling kayak kerasa khawatir itu Gak bawa-bawa sekali kan. masalah Sorry, Bang. juga tuh buat anaknya karena kan paling saya kayak terlalu ikut campur urusan rumah tangga ini dia apa gimana. Enggak mau ada keperluan Oh, iya. di lokasi tim saya di sana. Nggih, Saya tinggal dulu. nggih, nggih. Jam piro? Oke, berarti memang ibu itu nggak bisa ya Bu, masih nggak Iya. bisa melepaskan ya Bu ya. Khawatir lah Mbak yo. Tapi untuk komunikasi dengan anaknya masih ini nggak cukup baik? cukup baik ya, tak telepon kadang ya masih diangkat, tak tanyain kabar ya. Berarti jawab. komunikasinya masih baik ya Bu ya. Iya. Untuk kan ibu kan juga pasti merasa sepi ya karena ditinggal anak itu. Untuk cara pengelolaan supaya ibu itu tidak merasa sepi bagaimana Bu? Ya paling keluar lah sama bapaknya, kadang kan yo masih ada sing kedua itu ya diajak Nonton TV cerita. juga, ya. Paling yo kesibukan apa, mesti cari kesibukan gitu. Tapi kalau kesibukan seperti yang ibu katakan tadi kayak senam, kayak PKK, arisan, ya kayak gitu. sekali paling ya itu. Itu memang sudah terjadwal ya Bu ya. Kalau kayak kegiatan positif, kegiatan produktifnya gitu gimana Bu? Ya mungkin tadi masak Iya gitu mak, ya. ya masak bersih-bersih, ku kan saya di rumah paling. Tapi kalau misalkan seperti diskusi gitu, apakah ibu juga sering dilibatkan? Duh, Iya, nanti masih Bang. Oh, Jumatan Bapak. Oh. Bapak. Iya, mari ngene, kari-kari. Diskusi ya pasti lah Mbak, kan biar sama-sama ngerti aja. Berarti masih hubungannya masih baik, komunikasinya juga baik. Kayak sama-sama masih terbuka ya Bu ya, nggak ada masalah ya Bu. Iya aman lah. Cuma ibunya sendiri yang memang masih belum bisa melepaskan, Melepaskan. masih Masih sering kadang kepikiran khawatir. gitu ya Bu. Tapi takutnya Bu nanti kalau misalkan ibu terus-terus kayak terus-terusan mempermasalahkan itu, maksudnya bukan mempermasalahkan sih, kayak Nggak rela. iya kayak nggak rela perasaan ibu sendiri yang seperti itu, nanti takutnya malah mempengaruhi kesehatan ibu. Jadi ya maksudnya anaknya kan memang sudah waktunya gitu ya Bu, Iya. sudah waktunya menikah. Jadi ibu menurut saya ibu ikhlas lah ya, maksudnya apalagi hubungannya juga masih baik kan, jadi daripada Iya. kalau ibu pikir terus-terusan nanti malah berpengaruh ke kesehatannya ibu. Saya khawatirnya itu cuma kayak dia bisa kayak mandiri apa enggak gitu loh, ngurus keluarganya dia bisa apa enggak gitu. Ya, Kan apa-apa, mungkin Bu. untuk awal-awal kan pasti udah belajar Iya, dulu adaptasi. tamunya. Nanti lama-lama pasti anaknya juga terbiasa. Apalagi komunikasinya kan juga masih baik ya, jadi kan bisa saling sharing gitu, jadi nggak usah terlalu dipikir Bu. Ya, semoga arek ya bisa mandiri lah. Untuk dalam keluarganya ini untuk makan berapa kali sehari Bu?
biasanya? Gak mesti. 3 kali ya. Ya 3 kadang ya lebih lah. kadang ya 4. Terus kan sarapan siang itu sampai makan malam. Apakah dalam satu keluarga ini tuh sering melewatkan melewatkan Makan. sarapan atau Lek sarapan paling makan siang ya. Jarang lah aku sarapan. Oh jarang. Bapaknya yang jarang sarapan. Tapi Lek aku kalau misalkan sarapan. makan gitu sendiri-sendiri atau bersama-sama? bareng di meja makan. Bareng lek pas makan ini toh. Makan apa? Paling anaknya sing nomor 2 itu makan soalnya kan malam. kuliah paling ya Oh kan. jadi nggak Heeh, bareng. Nggak jarang bareng. bareng. Kadang kan aku yang di bengkel jadi nggak bareng. Kadang aku mandi, Mbak. Tak tinggal jumatan sih. Oh iya. Ya kan. Tak tinggal jumatan dulu ya Mbak. Tapi untuk yang dikonsumsi tadi kan gizinya kan baik. Tapi apakah sering memakan junk food atau apa gitu? Sekali paling ya kayak beli-beli lek pengen gitu kok. Pengen ya beli tapi nggak sering. Tapi ini kan jenengan kan mohon maaf sudah berumur ya Bapak dan Ibu. Untuk makanannya itu dipilah-pilah atau bagaimana Bu? Atau los semua bagaimana? Semua dimakan gitu apa? Atau ada pantangan makan? Ya paling nggak terlalu banyak makan gula. Gula, ya. Takutnya kan nek diabetes apa ya apa. Membatasi gula ya Bu. Membatasi gula. Soalnya ibu saya kan dulu juga perawat. Oh. Tapi apakah sering melakukan puasa atau bagaimana? Puasa Senin Kamis biasanya Senin. Rutin ya Bu ya. Ya. Tapi di sekitar sini tuh apakah ada kebiasaan makan gitu Bu? Kayak makan bersama gitu sama Sama satu RT. Paling ya gitu. kalau ada acara itu Acara. toh, kayak Tasyakuran 17-an gitu ya. 17 Agustus itu biasanya kan bancaan sih, megengan. Kalau untuk masalah kebersihan kayak Ibu cucinya berapa kali seminggu atau setiap pakai hari? laundry? Enggak, saya cuci sendiri paling seminggu ya bisa 3 kali cuci baju. Nggak pernah laundry ya Bu ya? Iya. Kan saya di rumah. Tapi kalau untuk pakaian di rumah dan keluar itu apakah sama? Beda di rumah beda, nanti keluar ya beda. Untuk cuci pakaiannya itu Bu cuci tangan atau Pakai mesin cuci. Oh, mesin cuci. Mesin cuci. Untuk sholat gitu juga rutin ya Bu? Iya, alhamdulillah. Kalau sholatnya itu sendiri-sendiri atau berjamaah satu keluarga? Ya lek bapaknya di rumah ya jamaah, lek bapaknya enggak Atau di paling aku musola jamaah. Ibu? Atau di masjid? Jarang sih Mbak. Paling seringnya jamaah di rumah. Untuk kondisi rumah apakah bocor gitu? Enggak ada. lembab Banyak. juga gitu. Enggak sih. Iya. Kan kayak kalau ada mau bocor gitu direnovasi lek bisa. Renovasi. Terus itu ya pasangan usia. Oh iya Ibu, kan anaknya kuliah ya Ibu. Iya. Apakah anaknya itu setiap hari masuk kuliah atau pernah bolos gitu? Ibunya pernah tahu? Ya nggak tahu pamitnya kuliah tapi Oh, di cuma sana nanti pamitnya gimana? kuliah gitu. Heeh. Cuma kan nek Jumat sekarang Itu enggak valid. apa WFH. Nek Sabtu Minggu kan libur. Tapi kan ini kan Ibu ada tanggungan anak kuliah satu. Tapi pada saat ini kan posisinya pensiunan dan ada usaha gitu ya. Apakah pernah ada kendala untuk biaya kuliah? Lek kendala sih kayak nggak terlalu bisa dikatakan kendala, paling kayak awalnya kan bisa diangsur, terus tiba-tiba bisa diangsur lah, itu kayak agak keteteran yang bayarin karena di awal kan harus lunas. Tapi sejauh ini tidak ada kendala ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya.
baju nih Bu. Biasanya setiap tahun beli bajunya itu berapa kali gitu? Apa cuma Maksudnya sering lebaran? jangankan doang? 1 tahun wes, misalkan Setiap 1 bulan. ganti gitu. Ya nggak yang ganti, paling sesekali aja. Kalau ya paling dalam sebulan sekitar 1 sampai 2 kali lah baju baru. Anaknya pernah cerita nggak Ibu tentang penampilannya atau merasa minder gitu? Sejauh ini sih enggak ya, enggak ada sih, enggak pernah anaknya ngerasa minder. Tapi anaknya pernah ngeluh kalau misal udah punya baju yang bekas gitu. Kan biasanya kalau anak kedua tuh Apalagi nggak anak dapet muda, kan? bajunya. Ya paling ya kayak biasanya kan kayak ada tren baru ditunjukin gitu, mau ini ya nanti sama bapak dibelikan. Di kamarnya anaknya ada tempat belajar sendiri Bu? Ada. Tapi anaknya kalau belajar itu suka yang sepi-sepi gitu atau biasanya harus ada ibu gitu di sampingnya Ya, biar bisa belajar. Enggak sih, biasanya belajar sendiri ya di kamar. Berarti dalam posisi yang nggak ramai gitu. Enggak ramai. Tapi sering belajar di luar nggak ibu kayak biasanya kalau anak kuliah kan Kafe, di kafe gitu, Selain itu kan di luar. Untuk akhir-akhir ini apa anaknya ada kayak sakit gitu kan, biasanya kayak anak zaman sekarang kan dikit-dikit pusing gitu, mual, tapi ada gak kayak yang sakitnya itu kayak parah gitu, parah sakit? Enggak sih, enggak, paling ya cuma ngerasa pusing gitu. Toh nanti pakai obat rumahan. Nah, itu dampak nggak ke kuliahnya? Soalnya kan biasanya zaman sekarang kan pusing dikit terus itu nggak mau kuliah gitu. Enggak sih, dia mau pusing juga tetap berangkat, soalnya katanya sering ada praktik gitu. Biasanya takut paling tidak untuk nilai. Ya takut nggak dapet nilai ya. Tapi sekeluarga biasanya makan bareng-bareng nggak di luar gitu atau Ya sesekali. biasanya berapa kali seminggu atau berapa bulan sekali gitu? Seminggu paling ya kayak weekend itu paling. Biasanya kan kayak libur semua atau kayak minggu. Nah itu biasanya makan di rumah. Tapi itu setiap weekend atau kadang kalau Kadang enggak setiap weekend. Kalau pas lagi pengen. biasanya kalau waktunya makan ibu biasanya digunakan buat ngobrol-ngobrol atau cuma sekedar makan gitu aja? Ya sama ngobrol, sambil kayak cerita-cerita gimana. Terus kalau misal ada kebutuhan mendadak nih Bu, kalau di di kuliahnya si anak atau tiba-tiba si anak sakit itu gimana cara ibu ngatasin? Kalau kebutuhan mendadak, Ya bisa cari kebutuhan mendadak yang gimana. kayak sakit tiba-tiba gitu, kalau nggak gitu Kalau dari sakitnya di kuliah. kampus. Hmm. Ya kalau anaknya bisa ada yang nganter pulang ya nggak apa-apa, nggak bisa paling dijemput. Terus anaknya yang kuliah ini aktif nggak ibu di lingkungan sini? Kayak biasanya kan kalau di desa-desa itu ada organisasi-organisasi. Ya kayak KKN gitu. Kartar gitu atau apa Paling gitu. dia aktifnya di kampus sih mbak, kalau Di rumah jarang ya. Ibu masih aktif menggunakan internet kayak HP gitu ya Bu ya? Ya paling WA, Sumber informasinya dari situ aja ya? TikTok itu. Masih aktif ya Bu ya? Oh ya ibu, sebelumnya kalau anaknya itu yang kedua anaknya nih suka ngomong di depan umum nggak, kayak mungkin aja punya basic jadi MC atau apa, tampil di depan umum gitu? Yang pertama itu Oh anak pertama yang bisa dia. Kalau misalkan nih kayak ada layanan kesehatan gitu, apakah ibu dan keluarga itu bersedia kayak dilakukan pemeriksaan terus kemudian ada jadwal kontrol, itu apakah bersedia? Iya,
kan ya bersedia Mbak buat ngecek kesehatan, siapa ngerti ada sakit apa. Sebelumnya Ibu, ini kan kita udah lama nih di sini. Ada hal yang kurang nyaman nggak dari kita dengan Ya. kunjungan ini? Baiklah, alhamdulillah kan jadi saya dapat informasi juga. Tapi Ibu biasanya kalau ke layanan kesehatan seperti rumah sakit itu menggunakan BPJS atau Mandiri. BPJS, pakai BPJS. Selagi masih itu BPJS-nya bayar yang beberapa, yang 1 bulan sekali itu ya yang satu berapa Ibu? ya sekitar 30 sampai 50-an lah. Kalau makan nih biasanya diajarin cuci tangan dulu atau pakai sendok garpu gitu? Lebih seringnya pakai sendok garpu. Lebih seringnya pakai sendok Seringnya garpu. pakai sendok garpu. Tapi meskipun pakai sendok garpu, biasanya cuci tangan dulu atau Iya, cuci tangan. Tapi untuk olahraganya tadi nggak hanya ibu bapak aja kan, maksudnya Iya, adiknya anak juga. semua. yang di keluarga ini cuma bapak atau ibu aja yang sering periksa kesehatan? Anaknya gimana? Kalau periksa kesehatan mungkin lebih seringnya saya sama bapak. Iya, tapi nggak yang sering kalau ngerasa sakit baru periksa ke rumah sakit. Anak juga gitu, baru kalau ngerasa sakit yang nggak sembuh gitu baru ke rumah sakit. Dan biasanya kalau anaknya kayak makan di luar, biasanya orang tua tuh kan kayak Khawatir, gitu. cerewet. Jadi ibu biar ngasih tahu nggak kalau dampaknya makan gini, makan gitu kayak ngopi. Ya nggak apa-apa, paling yang penting kan nggak sering-sering, ya dikasih tahu lah kalau dapat. Oke ibu, sebelumnya di sini kita mau periksa kesehatan ibu dulu ya. Oh iya, Mau silakan. kita tensi dulu. Tapi bapaknya tadi sudah Jumatan Iya, gitu. bapaknya Jumatan. Gimana mau nunggu nanti bapaknya di Jumatan juga? Jadi saya dulu, terus nanti bapaknya ditunggu di Jumatan apa gimana? Oh boleh sekalian nunggu teman kita ya. Iya, ditunggu di sini nggak apa-apa. Di mana ya adiknya tadi kira-kira Pulangnya pulangnya? jam berapa ya Bu ya? Paling jam 1, jam 2 udah pulang. Pak. Berarti habis ini pulang ya? Iya. Sambil kita tanya-tanya lagi ya Bu. Iya, ngomong. Sabar. Di sini masih banyak yang apa ya, kayak alam terbuka kayak sawah-sawah gitu ya Bu. Masih Masih ya Ibu tangannya? Sama sih. Ibu pernah nggak kayak datang ke dukun atau enggak. Berarti mempercayakan medis ya Bu ya? Nggak pernah percaya kayak oh enggak ini tuh ada yang gini Ada Mbak wis kopong niku. Nggak dicek suhu di sana di sapu dulu tidak ngeyel kan? Iya. Terus ya ibu, saya tes. Untuk tinggi badan Ibu berapa Bu? Saya 170. Untuk imunisasinya lengkap gitu. Lengkap, alhamdulillah. Untuk tensinya 120/79 normal ya Ibu? Oh normal nih. Untuk suhunya juga normal ya. Selama ini tidak ada alat bantu kayak dengar atau apa gitu. Enggak Ya, alhamdulillah sehat semua. Untuk timbangannya enggak. Oh, timbang juga. Di sini ta? Iya di sini. Ini apa ya?
berapa suhunya Mbak? 36 Tes saya belum. belum. Untuk tingginya berapa? 155. 155 ya? Iya, 155. Ibu tadi belum timbang ya Bu ya? Sudah. Oh sudah berapa? 56. 56. Wah, tensinya rendah ini. 98/60. Iya. Emang sering pusing ya? Kebanyakan tugas kuliah. Bisa Timbang. 49. 43. Turun ya Mbak? Kemarin 45 soalnya. Oh, kebanyakan mikir ya Mbak. Tugas kuliah. Semester 6 udah banyak-banyak. Sama banyak tugas. Tapi di dalam apa maksudnya di tubuhnya nggak ada keluhan apa-apa nih, cuma kayak nyelpin. Iya, paling linu-linu, pusing, ini penyakit tuwek. Berapa untuk adiknya tadi? Apa Berat ya? badan. 43. Untuk TTV-nya 98/68. iya, adiknya rendah. Sudah makan? Sudah. Adiknya juga imunisasi lengkap ya? Lengkap. Tidak ada alat bantu. Tidak. Nanti jangan langsung pulang ya Mbak, makan dulu di sini. Agak sedikit pusing ya adik ya? Heeh. Soalnya sering begadang Mbak, kalau malam ngerjain tugas sampai jam 2, jam 1. begadang. Iya. Iya sih kita juga. Oh iya, apakah di dalam satu keluarga ada yang berbeda keyakinan Bu? Alhamdulillah enggak ada. Semua muslim. Tapi untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, Iya, gitu, sering kadang ikut. apakah ibu juga terlibat dalam kegiatan religi seperti pengajian gitu? Apakah terlibat? Jarang. Jarang, malah hampir nggak pernah. Oh nggak pernah ikut. Sesekali aja, tapi nggak sering gitu. Sekali 2 kali. Tapi untuk ibadah sehari-hari di rumah rutin ya. Oh ya, gimana cara ibu menjaga komunikasi yang baik dengan anak? Maksudnya tadi kan kalau dengan suami kan maksudnya saling terbuka gitu. Kalau misalkan dengan anak kan ada yang jauh, ada yang serumah gitu. Gimana Bu kalau misalkan ada selisih paham? Ya sebisa mungkin saya ajak ngobrol, biasanya saya dulu ajak ngobrol. Kalau yang jauh ya saya telepon, kalau rumahnya masih bisa dijangkau ya saya yang ke sana. Lebih sering saya yang ajak ngobrol dulu. Ya udah Bu kalau gitu ini kita sambil jalan ke tempat yang lain sambil nunggu teman kita Jumatan. Nanti untuk ini tadi kan kita kurang data Bapak. Nanti kita kembali ke sini lagi Oh ya iya, Bu. enggak, silakan Bu. Jadi kita mungkin yang seperti sudah saya edukasi tadi kalau Iya. misalkan ibu ini
masih ada perasaan sedih atau nggak rela anaknya itu berpisah, ya kita sebagai orang tua rela, maksudnya harus ikhlas gitu ya Bu. Kita dukung saja, kita apa ya, maksudnya mungkin itu adalah usaha anak kita untuk memulai kehidupan yang mandiri dengan maksudnya kehidupan yang baru gitu ya Bu ya. Jadi saran saya ya supaya ibu tidak terlalu kepikiran, mungkin ibu bisa melakukan aktivitas lain yang apa ya, yang produktif gitulah Bu. Ya, Kayak saya coba sering-sering coba. komunikasi dengan anaknya juga kayak gitu. Ya, saya coba lah ya Mbak, biar nggak terlalu kepikiran. Iya. Kalau gitu kita pamit dulu ya Bu. Nanti Oh. kita kembali ke sini lagi Iya, kalau iya. sudah selesai Jumatan ya Bu ya. Ya, ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak. Hati-hati ya. Monggo. Ya, hati-hati Mbak. Makasih ya. Kok balik mana ya? Balik mana?